Say it louder. Mana suaramu? Omnibusnya merusak warga Surabaya. Mana suaramu? Tunjukkan suaramu. Tunjukkan suaramu. Nasib warga Surabaya terancam oleh Omnibus Law. Mana suaramu? Mana suaramu? Abu kosong. Kalau saya lihat dalam politik juga kita bisa mengatakan mencatat ada peristiwa berakhirnya pencitraan ketika wali kota Surabaya itu mengutin sampah lalu oleh masa pendemo buruh diteriaki pencitraan akhirnya dia cuma dapat selembar sampah ya kan kertas itu dia masuk ke mobilnya. Nah, jadi kalau apa namanya ya? Lagi lebay be pencitraan kayak gitu be ya. Lebay. Ngikutin sampah begitu. Tapi itu sempat berpengaruh selama 6 tahun loh. Efektif. Iya, faktanya. Iya. Faktanya. Iya kan? Iya. Itu cepat berubah setelah kedatangan Habib Rizik itu. Oke. Ya kan? Bahwa dengan masuk gorong-gorong efektif tuh be. Oh, selesailah tuh cerita itu. Dengan kedatangannya Habib Rizik Syihab ke Indonesia, balik lagi Bede, beliau pulang kampung Indonesia nih Be ya. Walaupun ini semua di luar prediksi segala macam pihak nih Be. Prediksi mereka apa? Katakan prediksinya Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang ini kan. Tapi macam idealis sudah memprediksikan bahwa Habib Rizik pasti akan pulang. Babe juga bilang, Babe di situ bilang bahwa yang jemput pasti akan jutaan orang. Iya. Dan waktunya juga waktu itu kita prediksikan Be ya. Iya. Nah sekarang ini Be, di luar dari pembahasan hal tersebut, masalah kedatangan Habib Rizik, ini ada hal yang lebih penting sebenarnya. Kira-kira menurut Babe, kondisi politik di Indonesia khususnya Be ya, apa sih yang akan terjadi dengan kedatangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia? Kok kayaknya ada orang-orang yang ada agak-agak panik ataupun agak mungkin takut atau mungkin ada agak parno gitu Be, salah dengan tingkah kedatangan beliau atau salah tingkah lah minimal gitu, ya? Salah tingkah. Emang seberapa berbahayakah Habib Rizik atau apa yang akan terjadi dengan ada Habib Rizik di Indonesia? Ya, kalau kita tentu harus ada indikator ya. Bahwa itu menimbulkan keresahan di kalangan penguasa. Indikatornya apa? Bahwa berita kedatangan Habib Rizik itu menurut Ben Anderson ya, bahwa Associated Press (AP) itu salah satu pilar di dunia di bidang pers, pembentukan public opinion yang menjadi trendsetter politik di dunia. Trendsetter politik dunia. Iya, AP. Apa yang diberitakan AP, kalau dia dikutip oleh banyak media, yang nyatanya AP memberitakan masalah kedatangan Habib Rizik itu
dikutip oleh media-media besar seperti The Gazette, Washington Post, MNC TV, dan banyak sekali itu diperhitungkan. Kalau itu sudah mengutip, orang menganggap ini ada hal apa gitu. Jadi bukan kita yang menyoal ada hal apa, tapi yang menyoal itu adalah apa namanya, dunia. Ada soal apa dengan Indonesia, ya kan? Dan setelah tanggal 10, sekarang baru tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 16. Tanggal 16 baru 6 hari itu, selama 6 hari terakhir ini banyak soal-soal ya. Kalau misalnya Pak Mahfud MD menghitung 3 hari terakhir di Petamburan ada acara-acara yang macam-macam ya kan. Kalau saya lihat dalam politik juga kita bisa mengatakan, mencatat ada peristiwa berakhirnya pencitraan ketika wali kota Surabaya itu mengutin sampah, lalu oleh masa pendemo buruh diteriaki pencitraan, akhirnya dia cuma dapat selembar sampah, ya kan, kertas itu dia masuk ke mobilnya. Nah, jadi kalau apa namanya ya, lagi lebay be pencitraan kayak gitu be ya, lebay, ngikutin sampah begitu. tapi itu sempat berpengaruh selama 6 tahun loh. Efektif. Iya, faktanya. Faktanya. Iya kan? Itu cepat berubah setelah kedatangan Habib Rizik itu. Ya kan? Bahwa dengan masuk gorong-gorong efektif tuh be. Oh, selesailah tuh cerita itu kan. Cerita masuk gorong-gorong dan sebagainya selesai karena kondisi bandara yang seperti itu, ya kan, yang ketat seperti itu, luar biasa. Sampai tidak ada pesawat yang bisa landing sampai selesai Habib Rizik urusannya dengan apa namanya itu, peraturan imigrasi. Baru bisa pesawat landing. Kita tahu, jadi luar biasa ini apa. Dan juga kalau kita lihat di dalam bodi pesawat yang diperlihatkan oleh salah satu kanal, itu terlihat seolah-olah nggak ada penumpang ya selain rombongan Habib Rizik. Sepertinya charter flight, sepertinya. Ya kan, sepertinya charter enggak flight. Enggak sih, itu banyak sih orang yang lain. Nggak banyak, kosong loh. Nggak banyak, ada yang lain-lain, tapi apakah memang penumpang? Biasa, ya kan? Jadi ini hal-hal yang sangat menarik. Jadi apapun yang mau kita katakan, ya kan, Habib Rizik itu besar, ya kan? Besar. Jadi ya sebagai pendapat saja ya, yang kecil-kecil yang nggak prinsip nggak usah dilayanin lagi lah ya. Ya kan? Iya, menghabiskan waktu dan sebagainya, konsentrasi kepada hal-hal yang besar, ya kan? Sebab Habib Rizik ini ditunggu banyak orang langkahnya, ya kan? Yang sudah pasti sekarang, ya kan, keadaan ekonomi parah. Maksudnya nih kita Mirzani lah, nggak usah ditangkepin gitu kali be ya. Penting banget tanggepin kita Mirzani gitu loh. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan keadaan ekonomi seperti Putra Bima ya, ini Salamuddin Daeng kan, dia mengatakan bahwa dalam tahun anggaran 2020 nggak ada pemasukan dari pinjaman bantuan apapun dari asing, dari luar negeri. Itu kagak ada. Semuanya semata-mata dari kemampuan kita. Dan itu ada ketekoran 1039 triliun. Tidak sedikit itu. Ya kan? Untuk mendekati akhir tahun anggaran ini. Jadi nggak ada pinjaman sama sekali be ya? Nggak ada. Utang asing ya? Nggak ada. Lalu, tapi bukannya bagus be, malah kita nggak utang lagi masing. Ya kalau kita udah mampu. Sekarang kan kita baru mampu memproduksi surat utang. Dan dijualnya juga ke atas Salamuddin Daeng, ditawar-tawarkan ke BI. Bank di Indonesia. Ditawarkan ke BI, apa semudah itu BI akan membeli? Kan nggak semudah itu dia mengambil keputusan. Nah ini yang sekarang dialami. Lalu di samping itu hal-hal yang bersifat politik yang terjadi, ada mutasi-mutasi dari pejabat-pejabat kepolisian di daerah kan ya. Ada mutasinya Jakarta, Jawa Barat itu. Lalu juga kita sekarang tidak mendengar lagi udah lama Ibu Sri Mulyani. Iya kan? Kita nggak mendengar apa. Mungkin lagi serius kali be. Nggak tahu ya. Lagi pusing kali, lagi serius. Gimana caranya biar rakyat Indonesia bisa makan di warteg kan gitu kan? Lalu banyak cerita-cerita yang beredar yang tidak bisa dipastikan. Katanya ANS tidak dapat pensiun
tapi dikasih uang ASN. iya ASN, Iya. dikasih uang duka kalau dia sampai Meninggal. masa baktinya nggak meninggal, Oke. masa baktinya sampai nggak dipensiun, nggak dapat uang pensiun, melainkan uang duka 100 juta. Oke. Iya, tergantung Gitu. golongannya. Kita nggak ngerti apa berita-berita ini dapat kita percaya. Iya. Karena ini memperlihatkan betapa gaduh ya administrasi pemerintahan sekarang. Kesan saya begitu. Dan juga bagaimana sekarang itu Satgas Covid itu harus menghadapi pendemo-pendemo. Ya kan? Itu harus tetap menjaga apa namanya itu protokol. Kalau Kesehatan. iya, kalau enggak Satgasnya kena sanksi kan begitu, ya kan. Lalu kembali kepada tema, lalu apa sih yang bakal terjadi ini di Indonesia, ya kan? Yang sudah pasti kita tidak menemukan indikasi-indikasi bagus, nggak ada yang membahagiakan kita, ya kan, dengan keadaan-keadaan seperti ini. Apa yang membahagiakan kita nggak ada, yang memberi harapan yang cerah untuk menutup tahun 2020 nggak kelihatan, nggak ada. Ya kan, ada seorang menteri juga yang ditugaskan ke luar negeri ngelongok pabrik mobil, kira-kira itu pabrik mau buka Di sini apa di enggak? sini, ya, kira-kira gitu kan. Jadi Ada usaha-usaha harapannya mungkin pindah ibu kota negara yang pindah. udah gagal lah, udah selesai. Jadi nggak ada satu perencanaan. Bahkan Bung Karno pada bulan Maret 1963 membentuk tim, dan tim itu bekerja dengan cepat, dan lahirnya lah Deklarasi Ekonomi tahun 1963. Maksudnya itu untuk solution keadaan ekonomi pada waktu itu. Dekon istilahnya. Dekon. Ya kan, itu Bung Karno terpikir, waduh, bagaimana ini konsep gitu kan ya. Tapi Maka walaupun kan nggak berhasil juga kan, Bey? itu soal lain. Oke. Soal lain. Tapi dia sudah melakukan usaha-usaha secara intelek. Ya. Merintah tim ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI yang kemudian dikenal apa namanya itu julukannya oleh orang-orang itu seperti orang-orang dari Berkeley lah, ya kan. Oke. Memang dia tamatan dari situ. Nah itu usaha dia. Bagaimanapun dia berusaha. Sekarang kita nggak jelas apa menghadapi ini. Ini keadaan bukan sederhana. Kuartirnya ada titik singgung, ya kan, antara tabula rasa namanya dalam bahasa Sunda, yang berasal dari bahasa Karibia, tabula rasa, hampa perasaan. Hampa perasaan. Sekarang ini kan orang hampa perasaan dalam politik karena dia tidak melihat arah. Ini berakhirnya bagaimana? Ini drama yang sekarang ini, ya kan? Lalu timbul perasaan tabula rasa, tabula rasa di dalam bahasa Karibia, hampa perasaan. Nah, mestinya waktu Bung Karno mengeluarkan Dekon, kita punya harapan sedikit. Walaupun di dalam kenyataannya nggak jalan ini, kita tidak diberikan harapan apa-apa. Itu. Ya harapannya kan pernah juga berapa kali kan juga pemerintah menyatakan bahwa nanti ekonomi akan pulih katanya kan di tahun 2021 gitu. Iya, itu kan sama juga zaman dulu, zaman Jepang ya. Borok kita nggak bisa obatin karena kita nggak bisa beli obat, dan obat nggak ada yang dijual. Nanti juga tuh borok baik sendiri.